Kembali di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Bantul setorkan uang rampasan sebesar 24 miliar rupiah lebih ke kas negara. Uang tersebut merupakan rampasan dalam kasus pabrik pil koplo dan obat terlarang terbesar se-Indonesia di Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Tumpukan uang senilai 24 miliar rupiah lebih dibawa petugas Kejaksaan Negeri Bantul ke salah satu bank plat merah di Bantul untuk disetorkan ke kas negara. Uang yang disetor merupakan barang bukti produksi pil koplo dan psikotropika ilegal di Kecamatan Kasihan, Bantul yang sudah mendapatkan putusan hukum dari Pengadilan Negeri Bantul hingga Mahkamah Agung. Uang senilai 24,3 miliar rupiah merupakan salah satu dari 138 barang bukti kasus yang diungkap Polri dari pabrik psikotropika terbesar di Indonesia di Kecamatan Jalan PGRI 1 Sonosewu, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul pada akhir September 2021 lalu. Rampasan negara, ya, putusan pengadilan negeri, baik putusan pengadilan negeri Bantul maupun putusan pengadilan tinggi Yogyakarta maupun putusan Mahkamah Agung, sudah Mahkamah Agung ini, bahwa uang sebesar ini adalah uang yang dirampas negara dan hari ini kita eksekusi, kita setorkan ke kas negara sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, atas nama terpidana Sucipto Jangundoro. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Petugas damkar terjunkan 22 unit mobil damkar dan 90 personel untuk padamkan api. Sebuah gudang triplek di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Kobaran api membakar seluruh bagian gedung hingga nyaris tidak tersisa. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Sementara proses pendinginan kebakaran ini berlangsung cukup lama. Hingga Rabu pagi, petugas masih melakukan proses pendinginan terhadap gudang triplek. Letak sumber air yang cukup jauh menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Bahkan petugas harus menurunkan 95 personel dan 22 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Kita kendala memang sumber air, ya. Kita kendala sumber air yang cukup jauh. Jadi kita ambil dari BKT sana, kita lakukan operasi dinamis, ya. Jadi kita suplai dari satu mobil ke mobil-mobil berikutnya. Nah, ini kendala kita, memang sumber air cukup jauh, sehingga itu salah satu dari kendala kita. Kemudian tumpukan-tumpukan triplek ini memang cukup tinggi, ya, hampir mendekati plafon. Jadi kebetulan informasi dari pemilik tadi, ini barang-barang juga baru masuk nih, kurang lebih 3 hari yang lalu. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Kelapa menuju Jalan Pahlawan Revolusi ditutup sementara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas tol Kapuk kilometer 22 arah Pluit siang tadi. Akibatnya kemacetan panjang terjadi karena ruas tol ditutup sementara. Gama ini sama penumpangnya, orang Gama. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Kapuk kilometer 22 arah Pluit. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol tersebut sempat ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena sopir langsung menyelamatkan diri. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil saat berada di ruas tol. Jakarta tahun 8.000 mobil kebakar. Orang Gama ini sama penumpangnya, orang Gama. Pemirsa, penerapan tilang manual terus digelar petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Pagi tadi puluhan pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalur bus Transjakarta dan Mogot, Jakarta Barat terjaring razia. Razia penerapan tilang manual terus digelar oleh petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta.
Saat melihat petugas polisi menggelar razia, para pengendara motor sontak berputar arah untuk menghindari razia tanpa memikirkan keselamatan. Petugas yang melihat banyaknya pengendara roda 2 yang berusaha kabur langsung menghampiri para pengendara hingga diberikan sanksi tilang manual di lokasi. Ada pula yang bersitegang dengan petugas tak terima ditilang. Lewat jalur busway melanggar. Iya. Nah, Mbak kenapa lewat? Ada juga macet banget, Pak, makanya Terus diapain sama polisi? ya, Perasaannya seperti apa? ya aja. Kalau sudah ditilang, ada rasa jerah atau tidak? Kemana Mas? Kerja di mana? Mas, kenapa lewat jalur busway? Di apa tilang? Ditilang. Meski kerap menggelar razia, tidak mengurangi nekatnya para pengendara yang menerobos masuk ke jalur bus Transjakarta. Dengan berbagai alasan termasuk menghindari kemacetan di jalur arteri Jalan Daan Mogot yang hampir setiap hari dipadati kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Agama Kota Padang, Sumatera Barat catat terjadinya lonjakan angka perceraian pasca Lebaran Idul Fitri 2023. Penyebab perceraian beragam, namun persoalan terbanyak menjadi pemicu perceraian adalah acara reuni. Pengadilan Agama Kota Padang sejak libur Idul Fitri hingga akhir Mei 2023 mencatat angka perceraian di Padang meningkat hingga 100 pasangan per hari yang mengurus perceraian. Sebelum Lebaran, hanya di angka 60 pasangan dalam sehari. Yang mengejutkan, dalam proses perceraian melalui persidangan, terungkap acara reuni sekolah menjadi salah satu pemicu. Juga termasuk diantaranya ada ya pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin karena ya ada ini pengaruh HP, pengaruh SMS atau WA, dan terakhir juga ada diantaranya pertemuan-pertemuan yang direunikan, tapi itu kan bukan sebagai alasan inti, cuman mereka curhat, nyambung, kemudian kontak-kontakan, ya itulah gangguan pihak ketiga tadi. Selain reuni sekolah, pemicu perceraian di Kota Padang adalah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa Newsroom akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Usai jeda, tetap bersama kami.